Halo WhatsApp friend, selamat datang di channel gua. Perkenalkan, nama gua Muhammad Rian Fadilah. Sebagai YouTuber pemula, sebagai YouTuber baru, gue pengen jadikan video ini sebagai video pertama gua. Sebelumnya gue pengen cerita nih. Ya terserah lu mau dengerin apa enggak. Ini cerita pribadi gue sih sebenarnya, pengalaman gue juga. Ternyata uang itu emang bisa ngerubah sifat manusia. Itu yang ada di benak pikiran gue sampai sekarang itu. Kenapa kok bisa uang tuh bisa ngerubah sifat manusia gitu? Kenapa? Jadi gue pernah reuni sama teman-teman sekolah gue di suatu tempat, dan gue sama temen-temen gue itu berkumpul di situ. Kita ketemu, saling sapa-sapaan. Akhirnya salah satu dari teman gue mesen, ngomong gini, ini lu pada mau mesen apa gitu kan. Akhirnya pada nyatet tuh, gue pesen ini, gue pesen ini, gue pesen ini, gue pesen ini. Dan gue pun paling belakangan karena gue tahu gue ngepas, gak kayak teman-teman gue. Oh iya, sebelum itu gue belum masih tahu kalau di situ gue tuh yang masih belum kerja gitu kan, karena sekarang gue udah lulus. Jadi di situ gue tuh cuman gue doang sendiri yang belum kerja, dan teman-teman gue udah, sebenarnya gue udah pengen kerja, gue udah tes MCU, gue udah tes interview, gue udah lolos, psikotes segala macam gue udah lolos, cuman MCU nya doang gue yang belum. Nah akhirnya ada tuh temen gue satu yang dari dulu selalu bareng sama gue dalam hal-hal apapun, dia selalu bareng sama gue. Mau ngomong sama dia, gue pesen ST dong. Dan dia jawab, lu jangan pesan ST, nanti lu diceng-cengin sama bocah. Dan akhirnya gue spontan langsung mikir, oh iya, temen-temen gue pada begini. Udahlah, gimana caranya gue biar gak ngomongin mereka. Akhirnya gue pesen yang harga di atas ST itu. Karena gue bawa uang ngepas, jadi gue mikir, gue kumpul sama temen-temen gue, bercanda bareng, nyanyi bareng, tukar cerita bareng. Habis itu pulang, udah, gue mikir cuma segitu doang. Tapi ternyata realitanya tuh nggak sesuai sama ekspektasi gue gitu. Ternyata reuni itu bukan sekedar kita kumpul, kita sapa-sapaan bareng, kita ketawa-tawa bareng, kita cerita-cerita bareng, kita saling support satu sama lain bareng lagi gitu. Ternyata nggak kayak gitu, nggak semudah yang gue pikirin gitu. Reuni itu dijadikan ajang buat pamer, menurut gue ya. Pamer dalam hal apa? Dalam hal pekerjaan. Teman-teman gue ini udah pada kerja, sedangkan gue kan belum. Jadi mereka tuh nyombongin dirinya dengan pekerjaannya gitu, sampai gue diceng-cengin segala macam, gue dihina-hina, gue dipojok-pojokin. Ya mungkin menurut mereka itu candaan, tapi menurut gue itu sebuah hal yang gak pantas buat dilontarin ke temen gitu, ke guanya gitu. Apa sih yang mereka omongin ke gua? Jadi pas gue mesen, kan gue udah mesen ST kan gak jadi, terus gue mesen yang di atas ST. Sebelum temen gue ngasih tempat pesanan itu kan, gue tahu kalau lo KP angkringan kan ada tempat kayak daftar harga tuh. Daftar harga itu lo dikasih ke yang punya KP-nya, baristanya. Temen gue ngomong pas gue mesen di atas ST itu, "Dih, kok lu mesen gituan?" Gue tanya kan, emangnya kenapa? Nggak apa-apa lah, murah banget. Dan akhirnya gue mikir, ini dia mau ngehina gue, apa mau manas-manasin gue, apa mau lagi kayak nguji diri gue, kesabaran gue, kemarahan gue, emosi gue, apa emang sekedar dia mau bercanda. Tapi gue positive thinking, oh dia bercanda, ya udah nggak apa-apa. Udah lah nggak apa-apa, yang penting gue mesen gitu kan. Dasar makanya kerja, kata temen gue gitu. Oh, kok dia
bisa ngomong kayak gitu kan. Tapi udahlah gue abaikan, gue nggak mikirin. Ya udah akhirnya pesanan dateng, gue nyanyi, gue main gitar, gue cerita. Teman gue nanya nih sama gue, lu udah kerja belum? Belum, gue tinggal MCO doang. Kerja apa? Kerja. Udah mesennya murah, rokoknya kan waktu itu gue bawa rokok harum manis tuh. Nanti gue tampilin deh rokoknya, murah sih rokok itu cuma 7.500 di daerah gue. Dan akhirnya mereka ucapin ke gue itu kayak gini, udah mesen murah, rokok murah, korek minjem. Waktu itu korek gue hilang kan. Why are you crying? Gue dikata gitu. Udah lah kata gue gak bisa ngomong apa-apa gitu. Gue langsung bleng pikiran gue, ya Allah kok temen gue pada begini ya, kok temen saya pada begini ya, kok dia bisa pada kayak gini ya. Padahal baru lulus berapa bulan, dia kerja juga belum tentu jadi katap gitu kan. Mungkin ada yang 3 bulan kerja, habis itu kelir nganggur. Kok temen gue bisa sombong kayak gini gitu ya. Gue mikir udahlah, gue nggak peduli gitu. Di situ gue sempat langsung pengen pulang ke rumah, karena udah di posisi gue saat itu tuh udah nggak betah gitu. Tapi waktu gue pengen berangkat, gue dijemput sama kawan gue tuh, sobat gue lah dia. Pokoknya kalau dia nonton video ini, udahin dia udah sukses. Dia sekarang lagi kuliah di Banten, jadi pelaut. Dia pengen jadi pelaut. Udah dia sukses, lu sukses. Namanya Aldo Paule. Semoga lu sukses, gue doain semua kebaikan gak bakal gue lupain. Terus juga ada temen gue satu namanya Muhammad Yudan Faujan. Dan kalau lu lihat video ini, lu pasti inget kan apa yang pernah gue ceritain ke lu tentang teman-teman kita. Udah lu juga sukses, jangan pernah lu tiru teman-teman kita, dan biarin gue aja yang dihina-hina sama bocah, asalkan lu jangan sama Paule. Okay. Nah, singkat cerita, gue habis diceng-cengin kayak gitu, gue habis dihina kayak gitu, gue nyanyi lagi, gue abaikan dia, gue nyanyi sendiri sama gitar sendiri. Gue ngobrol sama temen gue yang nama Yudan itu, ngobrol. Akhirnya gue makin diceng-cengin, makin dihina. Pulang, foto kelar pulang di rumah. Gue cerita ke orang tua gue, Mak, Rian begini ya, Rian diginiin sama temen-temen. Kok temen-temen bisa kayak gini, kok begini. Orang tua gue cuma ngomong, apapun yang mereka omongin ke lu, apapun yang mereka hina ke lu dihina kayak apapun sama mereka, jangan pernah lu sakit hati, jangan pernah lu benci. Jadi itu omongan mereka tuh semua jadi motivasi buat kehidupan lu, karir lu, kesuksesan lu. Till it's cool, just cool, into the mouth. Makanya gua rada semangat juga sih pas orang tua gue ngomong kayak gitu. Oke lah. Nah, kaitannya dengan gue buka YouTube tuh apa? Kaitan gue buka YouTube dengan cerita kelam gue waktu itu. Jadi nyokap gue itu pernah bikinin channel buat gue. Dia bikin akun YouTube, terus di loginin ke Google AdSense. Habis itu dia kirimin video nyokap gue itu kirimin video gue lagi ngaji. Nah, video tersebut itu sebenarnya video waktu gue disuruh gitu buat tugas sekolah, waktu gue masih sekolah. Akhirnya orang tua gue ngupload, di-share kan tuh di IG gue, Instagram gue. No, God! No, God, please, no! No! Temen-temen gue bertahu gue buka YouTube, dan gue bilang ke mereka, maaf kalau ini tuh bukan gue yang share gitu,
bukan gue yang upload, tapi orang tua gue pengen gue buka YouTube. Awalnya gue nggak mau buka YouTube, cuman pas gue pikir-pikir lagi, orang tua gue dukung gue banget gitu kan, buat gue buka YouTube. Terus selama gue bilang gue nggak mau, beberapa bulan kemudian gue langsung mikir, oh ya udahlah, nggak ada salahnya gue bahagian cita-cita orang tua gue selagi orang tua gue masih ada dan gue masih muda. Dan akhirnya gue bukalah YouTube ya, gue login YouTube, gue bikin akun, gue login ke AdSense, dan gue mikir semoga ini tuh awal buat kesuksesan gue gitu kan, buat cita-cita orang tua gue dan cita-cita keluarga gue, karena gue anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi kesimpulannya, ini tuh video pertama gue dan alasan kenapa gue buka YouTube. Jadi gue harap lu yang nonton video ini jangan pernah lu kumpul atau reuni sama temen-temen lu di saat lu belum kerja. Mendingan lu gak usah ikut. Itu sih kesimpulannya. Dan gue harap lu bisa dukung channel gue, lu bisa bantu subscribe, like, sama komen, serta lu kalau misalkan lu suka sama video ini, lu share cerita pengalaman gue ini, cerita kelam gue lah pokoknya. Dan terima kasih buat udah yang nonton, buat udah yang subscribe sama like. Gue doain lu semua jadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Dah, itu aja. See you tomorrow.